Suryana Pradipta adalah nama yang ia miliki, sebuah nama yang menurutnya terdengar sangat bagus. Dipta, begitu ia akrab disapa oleh orang tua dan teman-temannya. Ia sendiri tidak tahu dari mana inspirasi orang tuanya 29 tahun lalu berasal, hingga terciptalah nama yang kini menjadi identitas dirinya. Dalam upayanya memahami arti dari nama Pradipta yang melekat padanya, ia mencoba berprasangka baik. Ia meyakini bahwa mungkin orang tuanya memberikan nama itu dengan harapan agar ia bisa menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang di masa depan. Ia juga percaya bahwa makna tersembunyi di balik namanya ini mungkin akan terungkap melalui perjalanan hidup yang akan ia ceritakan. Selama masa sekolah, ia tak pernah membayangkan akan mencintai salah satu aktivitas alam yang begitu menantang, mendaki gunung. Aktivitas ekstrim ini, yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan, justru menjadi kegemaran barunya di masa kuliah. Semua berawal ketika Yoyo, teman sekelasnya, mengajaknya untuk mendaki gunung bersama. Ia masih ingat bagaimana Yoyo pertama kali meracuni dirinya dengan berkata, "Dip, lihat nih, bagus-bagus banget kan pemandangannya." Saat mereka duduk di kelas pada mata kuliah komunikasi data. Beruntung bagi mereka, Pak Yudi, dosen yang dikenal galak, tidak menyadari bahwa ia dan Yoyo sedang sibuk memperhatikan sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan pelajaran yang tengah berlangsung. Saat itu, ia berbisik dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh, "Di mana itu, Yo?" Tanda bahwa Yoyo berhasil sedikit memengaruhinya. Dengan senyum lebar, Yoyo menjawab, "Pemandangan dari puncak Cikuray, bro." Tak berhenti di situ, Yoyo langsung melanjutkan ajakannya, "Ke sana yuk." Ia tidak langsung menjawab ajakan Yoyo. Sebaliknya, pandangannya segera beralih ke Pak Yudi, dosen galak yang berdiri di depan kelas. Ada rasa takut dan segan menguasai dirinya, khawatir jika Pak Yudi menyadari kelakuan mereka dan memutuskan untuk mengusir mereka dari kelas. Kata-kata tegas seperti, "Keluar dari kelas saya," selalu terngiang di benaknya, ancaman yang kerap didengar setiap kali ada mahasiswa yang berbuat ulah di kelas Pak Yudi. Ia hanya memberikan isyarat kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan nanti, setelah mata kuliah usai. Untungnya, Yoyo memahami isyarat itu tanpa banyak bicara. Setelah mata kuliah selesai, di luar kelas, ia yang sudah terpengaruh oleh racun Yoyo, dengan antusias menyambut ajakan tersebut. Namun, ia masih merasa ragu jika harus mendaki hanya berdua. Memahami kekhawatiran itu, Yoyo menyarankan agar ia mengajak teman-teman sekelas lainnya untuk bergabung. Secara mengejutkan, ajakannya mendapat respons positif, dan jumlah orang yang setuju untuk mendaki Gunung Cikuray bertambah hingga mencapai 16 orang. Pada akhir tahun 2014, untuk pertama kalinya ia menjejakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut, Gunung Cikuray. Bersama teman-temannya yang ikut mendaki, pengalaman itu terasa begitu menyenangkan. Mendaki gunung baginya seperti mengandung senyawa kafein yang membuatnya kecanduan. Sejak saat itu, ia semakin terobsesi untuk mendaki gunung-gunung lainnya. Bahkan, ia dan Yoyo kemudian dipercaya oleh teman-teman sekelas sebagai pemimpin dalam berbagai kegiatan pendakian. Setelah pengalaman mendaki Gunung Cikuray, pada April tahun 2015 ia kembali mengajak teman-temannya untuk menyapa puncak tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai, yang dikenal dengan kisah keangkerannya di seantero daerah itu. Sayangnya, beberapa teman yang sebelumnya ikut ke Cikuray tidak bisa bergabung dalam pendakian kali ini karena kesibukan praktek kerja lapangan PKL. Sementara itu, ia dan teman-teman yang masih melanjutkan kegiatan pendakian belum mendapat tempat untuk menjalani PKL mereka. Baginya, pendakian lebih dulu, PKL belakangan, itulah motonya saat itu. Dengan prinsip tersebut, ia merasa bebas menjelajahi berbagai tempat tanpa terbatas. Namun, yang paling ia syukuri adalah bahwa selama pendakian Gunung Ciremai,
ia tidak mengalami hal mistis seperti yang sering diceritakan banyak orang tentang gunung tersebut. Ia tidak menganggap cerita-cerita itu sebagai hoaks, tetapi berdasarkan pengalamannya, semuanya berjalan dengan lancar. Seluruh rombongan merasa senang dan bersyukur bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Pendakian Gunung Ciremai memberikan sebuah pelajaran berharga yang datang dari pengalaman salah satu temannya, Adi. Saat itu, Adi mengalami hipotermia hebat setelah hujan-hujanan di Goa Walet hanya untuk mendirikan tenda. Tubuh Adi perlahan menjadi dingin, membuat seluruh rombongan panik. Menurut ceritanya, ia merasakan mati rasa dari kaki hingga bawah dada dan bahkan sempat merasa pasrah, mengaku sudah ikhlas jika harus meninggal pada sore itu. Keadaannya saat itu benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya basah kuyup terkena hujan, dan ia tidak bisa mengganti pakaian karena air hujan telah masuk ke dalam tenda, membasahi karirnya beserta seluruh pakaian cadangannya. Lebih parah lagi, ia harus bertahan dalam kondisi tersebut selama sekitar 6 jam sebelum akhirnya Haris, yang peduli dengan keadaannya, datang membawakannya teh hangat. Kejadian itu memang sebagian besar akibat kurangnya persiapan dari Adi sendiri. Ia hanya membawa jaket tipis, sementara teman-temannya yang lain sudah menyiapkan perlengkapan yang memadai untuk menghadapi cuaca dingin. Akibatnya, Adi harus berjuang lebih keras melawan dingin. "Bro, besok pagi kita gak usah ke puncak ya." Kalimat itu masih terngiang di benak mereka dan menjadi bahan candaan setiap kali mereka bertemu. Hari itu, Adi mendadak menjadi cengeng. Padahal, mereka sudah bersusah payah mendaki dari pos 1 Apuy hingga Goa Walet. Pengalaman demi pengalaman mendaki gunung perlahan mulai menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Sebelum kesibukan dan kelulusan menyita waktunya, ia selalu menyempatkan diri untuk menikmati keindahan gunung-gunung lainnya. Tak hanya di kawasan Jawa Barat, beberapa gunung di Jawa Tengah juga sudah berhasil ia taklukkan. Selama perjalanan mendaki gunung, Yoyo selalu menjadi teman setia yang tak pernah absen. Ia dan Yoyo seperti pasangan yang tak terpisahkan ketika berbicara soal pendakian, selalu bersama dan menciptakan banyak cerita. Namun, ada satu gunung di Jawa Tengah yang hingga kini belum berhasil ia taklukkan, Gunung Merapi. Ia sangat ingin suatu hari bisa menginjakkan kaki di sana bersama sahabatnya itu. Dalam hatinya, ia sering bertanya, "Hai Merapi, kapan aku bisa menyapamu?" Berbulan-bulan kemudian, di tengah kantuk yang semakin berat dan malam minggu yang kian larut, ia berencana mengaktifkan mode pesawat pada ponselnya yang terletak tak jauh dari tempat tidurnya. Namun, tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada notifikasi WhatsApp dari Yoyo. Pesan itu berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Ia sempat ragu dan berpikir, gak salah nih. Untuk memastikan, ia mengucek matanya dan membaca setiap kalimat dalam pesan tersebut dengan saksama. Masih dalam perasaan tidak percaya, ia memastikan kembali isi pesan tersebut. Ternyata benar, Yoyo mengajaknya untuk mendaki Gunung Merapi. Seketika rasa kantuknya sirna, digantikan oleh kebahagiaan yang luar biasa. Kebetulan, kuliahnya telah selesai dan ia masih menganggur, sehingga tanpa ragu ia langsung menyetujui ajakan itu. Tidak ingin merasakan kebahagiaan ini sendirian, ia memutuskan untuk mengajak beberapa teman kuliah yang masih tersedia untuk mendaki bersama, Ibang, Gundil, Mulki, dan seorang saudaranya, Kucai. Dari banyak temannya, hanya mereka yang masih belum memiliki pekerjaan, sama seperti ia dan Yoyo. Setelah menanti beberapa waktu, akhirnya kesempatan untuk mendaki Gunung Merapi tiba, sebuah kesempatan yang langka baginya. Namun, di balik kegembiraan itu, terselip rasa khawatir. Setahun sebelumnya, ia pernah membaca berita tentang seorang pendaki yang tewas setelah terpeleset ke dalam kawah saat bersuah foto di puncak Garuda. Kekhawatiran itu tidak hanya dirasakannya sendiri, tetapi juga turut dirasakan oleh ibunya, yang tampak gelisah akan rencana tersebut. "Ibu khawatir, kamu gak usah ke Merapi ya, Nak.
Begitu kata ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Ia memahami kekhawatiran tersebut, bukan karena ingin membangkang, tetapi kesempatan ini sangat langka baginya. Mungkin, ibunya belum tahu bahwa ada banyak langkah yang bisa dilakukan oleh pendaki untuk memastikan keselamatan selama pendakian. Dengan penuh keyakinan dan kasih sayang, ia berusaha meyakinkan ibunya. Ia berkata bahwa ia akan baik-baik saja dan tidak akan melakukan hal-hal ceroboh selama di sana. Butuh waktu bagi ibunya untuk benar-benar menerima, tetapi akhirnya hatinya luluh. Dengan nada lembut, ibunya berkata, "Semoga kamu dijaga Allah, Nak." Ucapan itu menjadi tanda bahwa ibunya mengizinkannya. Dalam hati, ia bersorak bahagia, merasa lega dan bersyukur. Hari itu adalah hari Senin, dan ia masih memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala keperluan. Mulai dari membawa peralatan memasak hingga memesan tiket kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan, semuanya ia siapkan dengan cermat. Seperti kebiasaannya sebelum memulai pendakian, ia selalu meminta semua orang yang akan ikut untuk berkumpul di rumahnya. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan berkoordinasi agar semua persiapan benar-benar matang. Baginya, pendakian bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan harus didukung oleh kesiapan mental dan perlengkapan yang memadai. Tanpa itu, pendakian bisa saja menjadi sikap yang kurang menghormati alam. Ia ingin memastikan bahwa seluruh kelompok memiliki rasa kebersamaan yang kuat, sehingga mereka bisa bersahabat dengan alam sepanjang perjalanan. "Gue ajak 2 orang lagi ya, Dip, masih bisa kan?" kata Mulki. "Siapa aja, Ki?" ia bertanya. "Pacar gue, Desti, sama temen SMA gue, Ega," jawab Mulki. Ia lalu melirik ke arah Yoyo yang duduk di depannya. Dari tatapan mata Yoyo, ia bisa menangkap bahwa Yoyo setuju jika pacar dan teman Mulki ikut bergabung dalam pendakian. "Boleh, Ki, tapi bisa dijamin gak temen lu itu gak akan macem-macem?" "Kalau Desti sih kita semua udah tahu, dia mah gak akan macem-macem," tanyanya dengan nada sedikit waspada, mengingat di antara mereka hanya Mulki yang mengenal Ega. "Gue jaminlah, gak akan macem-macem juga itu orang," jawab Mulki dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan semua orang. Ia kemudian meminta nomor identitas Desti dan Ega untuk diisikan dalam formulir pemesanan tiket online. Beruntung, mereka masih mendapatkan kereta yang cukup untuk membawa seluruh rombongan dalam perjalanan mewujudkan impian yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Mereka mendapatkan jadwal keberangkatan kereta malam pada hari Rabu pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Koordinasi pada hari itu berlangsung lancar, dan peran masing-masing anggota pun telah ditentukan. Yoyo ditunjuk sebagai leader karena pengalamannya yang sudah beberapa kali mendaki Gunung Merapi, sementara ia sendiri bertugas sebagai sweeper, yang bertanggung jawab memantau rombongan dan memastikan keadaan di barisan belakang tetap aman. Suasana di stasiun Kiara Condong bagian selatan terasa sedikit sesak, menjadi latar perpisahan terakhir mereka dengan kota Bandung sebelum berangkat menuju Lempuyangan. Ia, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki, dan Desti sudah bersiap dengan perlengkapan masing-masing. "Ki, mana teman lu?" tanyanya dengan nada panik. Mencari keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, namun Ega belum juga terlihat bergabung dengan rombongan. Sementara itu, di luar musala stasiun, Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang sibuk memeriksa kembali barang-barang yang sudah tersimpan di dalam karier mereka. Mulki berusaha menenangkan dengan berkata bahwa orang yang ditunggu akan segera tiba, mengingat rumahnya tidak jauh dari lokasi. Tak lama kemudian, Mulki menunjuk ke arah seseorang yang berperawakan sedikit berisi, mengenakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung, sambil membawa karier di punggungnya. Orang tersebut tampak celingak-celinguk di gerbang masuk stasiun. Orang itu mendekati mereka dan memperkenalkan diri dengan menjabat tangan satu persatu.
"Halo Bang, saya Ega," katanya dengan ramah, dan kehadirannya disambut hangat oleh kelompok tersebut. Salah satu dari mereka kemudian bangkit dari tempat duduknya untuk membantu Yoyo memeriksa barang bawaan. "Bentar lagi keretanya datang, sini gue bantuin," katanya menawarkan bantuan. Sementara itu, di belakangnya terdengar percakapan hangat antara Mulki dan Ega. Percakapan tersebut penuh dengan canda tawa, seperti yang hanya terjadi di antara sahabat dekat. Bahkan, mereka tampaknya sudah menyebutkan hampir semua nama hewan di kebun binatang. Desti tampak bersandar pada bahu Mulki sambil sibuk dengan smartphone-nya. Sementara itu, percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin berani menyentuh topik-topik yang sensitif. Hingga akhirnya, Ega melontarkan sebuah pertanyaan dengan nada bercanda, "Di Gunung Merapi, kita bisa ketemu setan apa aja, bro?" Keempat orang itu, Yoyo, Gundil, Ibang, dan satu lagi, seketika menghentikan aktivitas mereka merapikan barang bawaan. Hanya Kucai yang tampak tidak terpengaruh dan terus sibuk dengan urusannya. Mereka semua terkejut dengan ucapan teman SMA Mulki, Ega, dan serentak menoleh ke arahnya. Menyadari suasana yang tiba-tiba berubah, Mulki segera berusaha menenangkan. "Hush, jangan sompral, Ga," katanya kepada Ega, mencoba meredakan ketegangan. "Udah, kalian lanjut aja lagi," tambah Mulki, mengalihkan perhatian mereka kembali ke tugas masing-masing. Mereka segera membereskan semua logistik, memastikan setiap karier nyaman untuk digunakan. Tak lama kemudian, suara dari pengeras suara stasiun mengumumkan bahwa kereta dengan tujuan akhir Blitar akan segera tiba di stasiun Kiara Condong. "Keretanya bentar lagi datang, yuk siap-siap," seru salah satu dari mereka kepada rombongan. Dengan serentak, semua teman-temannya mengangkat karier masing-masing ke punggung. "Bismillah dulu, guys," ujar Mulki mengawali keberangkatan. "Ah, nggak usah, kayak mau ngaji aja, hahaha," sahut Ega sambil melangkah lebih dulu, meninggalkan yang lain di belakang. "Bismillahirrohmanirrohim," teriak Ibang dengan nada keras dari belakang. Dia sengaja melakukannya, jelas karena mulai merasa kesal dengan sikap Ega. Apa sebenarnya yang terjadi dengan teman Mulki itu? Mungkinkah dia sedang lupa minum obat? Mereka berjalan bersama, melewati kerumunan yang menghalangi akses menuju peron tempat kereta akan tiba. Setelah sampai, mereka berjajar menunggu kedatangan kereta. Dari kejauhan, cahaya lampu kereta mulai terlihat, semakin mendekat setiap detiknya. Rasa antusias menyelimuti, membayangkan duduk di dalam kereta sambil menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan. Adrenalin terus terpacu dengan bayangan menapaki jalur pendakian Gunung Merapi, membuat dinginnya udara kota Bandung nyaris tak terasa. Di tengah rasa bahagianya, ia tetap merasa perlu waspada terhadap Ega. Kesan pertama yang ia dapatkan tidak begitu baik, dan sudah 2 kali Ega membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menduga teman-temannya yang lain merasakan hal yang sama, terutama Yoyo. Meski pendiam, Yoyo dikenal sebagai seseorang yang sensitif. Di dalam kereta, mereka duduk berhadapan, memenuhi tempat duduk yang tersedia. Lutut-lutut mereka sesekali bersinggungan karena sempitnya ruang. Sementara itu, Gundil dan Ibang duduk terpisah, meski masih berada di deretan yang sama. Mulki, Desti, dan satu lainnya menempati kursi bernomor ABC 11, dengan Desti memilih duduk di dekat jendela agar bisa bersandar dengan nyaman, seperti yang ia katakan. Yoyo, Ega, dan Kucai berada di kursi bernomor ABC 12, sementara Gundil dan Ibang mendapatkan kursi bernomor DE 11, yang letaknya tepat di seberang mereka. Sebagian karier mereka disusun dengan paksa di tempat penyimpanan barang di atas kepala penumpang, sementara sisanya dimasukkan ke kolong kursi untuk menghemat ruang. Kereta api Kahuripan tujuan Blitar mulai membawa rombongan itu meninggalkan Bandung. Sejak kereta berangkat,
Yoyo yang duduk di sebelah jendela terlihat terus melamun sambil memandang keluar. "Woi, Yo, kenapa lu?" Salah satu dari mereka menepuk paha Yoyo dengan cukup keras, membuyarkan lamunannya. Enggak, Dip," jawab Yoyo dengan sedikit terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," ajaknya pelan. Tanpa banyak bicara, ajakan itu diikuti. Yoyo pun bangkit, membungkuk melewati Ega dan Mulki di kursi sebelahnya. Sebelum pergi, ia sempat menepuk paha Mulki dan berkata, "Lu juga, ikut." Pikirannya langsung dipenuhi tanda tanya. Ada apa dengan Yoyo? Masa mereka harus ke toilet bertiga? "Ada yang mau gue obrolin," bisik Yoyo setelah berhasil melewati Ega, Mulki, dan Kucai. Sikap Yoyo yang tiba-tiba itu membuat salah satu dari mereka heran, namun ia tetap mengikuti langkah Yoyo dari belakang. Mulki terlihat bergerak dengan enggan. "Ki, buruan, Ki," serunya, memaksa Mulki untuk segera bergabung. Dengan penuh tanda tanya, mereka bertiga berjalan menyusuri koridor sempit menuju ujung gerbong, menduga mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan Yoyo. "Kok, perasaan gue nggak enak ya?" ucap Yoyo, membuka pembicaraan dengan nada serius dan wajah yang menyiratkan kesedihan. "Ah, itu cuma perasaan lu aja kali, Yo," balas Mulki dengan santai. Namun, baginya, hal ini bukan sekadar firasat biasa. Ia sangat mengenal Yoyo, sosok yang begitu sensitif. Jika Yoyo sudah merasa tidak enak, biasanya memang ada sesuatu yang akan terjadi. "Lu nggak enaknya kenapa, Yo?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Si Ega, "Dip, dari tadi gue nggak enak aja ada di dekat dia. Gue perhatiin sifatnya juga begitu. Semoga aja kita tetap aman pas muncak nanti," jelas Yoyo, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mendorong Mulki sedikit sambil bertanya, "Lu yakin si Ega itu anaknya baik-baik?" Mulki menjawab dengan nada sedikit ragu, "Ya, kayak yang kalian lihat aja, dia baik, kan?" "Baik apanya? Dari tadi di stasiun aja sikapnya nggak dijaga," protesnya kepada Mulki dengan nada kesal. Mulki mencoba menenangkan, "Ya udah, gini aja, si Ega biar gue yang urusin. Gue bakal bilangin dia supaya nggak macam-macam lagi. Dia pengen banget ikut, soalnya ini pertama kalinya dia naik gunung," jelasnya. Yoyo menunduk sedikit, tampak berpikir. Repot juga kalau pertama kali. "Kita yang udah berpengalaman mendaki harus ekstra ngawasin dia," katanya dengan nada pasrah. "Lu tukeran aja tempat duduknya sama Gundil, Yo. Gimana, usulnya?" "Boleh deh," jawab Yoyo singkat, menyetujui. Mereka kembali ke tempat duduk, dan salah satu dari mereka melihat Gundil yang sedang asyik bermain ponsel. "Bro, tukeran tempat duduk sama Yoyo," bisiknya di telinga Gundil, meminta dengan pelan. Gundil tampak sedikit terkejut, tetapi ia langsung menuruti permintaan itu. Ia kemudian pindah ke kursi di samping jendela, berhadapan dengan Desti. Sementara itu, Yoyo kini duduk tepat di seberangnya. Meski posisi sudah bertukar, ia masih memperhatikan bahwa Yoyo beberapa kali terlihat melamun, seolah pikirannya melayang entah kemana. "Udah, Yo, santai aja," katanya mencoba menenangkan Yoyo. Kereta telah melewati beberapa stasiun. Sejak memasuki stasiun Banjar, rasa kantuk mulai tak tertahankan. Untuk berjaga-jaga agar tidak melewatkan stasiun Lempuyangan, ia pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi sebelum akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dipta, bangun," kata Gundil, membangunkan tidur lelapnya. "Apaan sih, Dil? Emang udah sampai?" tanyanya sambil mencoba membuka mata yang masih terasa berat. Namun, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. "Tadi, uwa gue yang orang lokal sana nelpon. Katanya, mending jangan muncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya nggak berani kalau harus muncak di malam itu," jelas Gundil. "Waduh, gimana dong?
Mulki yang ikut terbangun langsung merespons dengan nada khawatir. Satu persatu teman-temannya mulai terbangun, termasuk Ega. "Ah, itu kan cuma mitos, Bang," ujar Ega dengan nada santai, seolah tidak memedulikan peringatan tersebut. "SSSTT," Mulki memperingatkan Ega agar tidak sembarangan bicara. "Ya udah, deal, gini aja. Biar simple, daripada kita ambil risiko, gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu di Jogja? Kebetulan kita juga belum pernah keliling Jogja, kan?" usulnya dengan nada menenangkan. "Jalan-jalan aja ya, nggak usah jajan," seloro Ibang sambil bercanda. Semua setuju dengan ide itu, kecuali Ega yang jelas-jelas menunjukkan ketidaksetujuannya melalui raut wajahnya. Namun, ia tidak peduli. Bodoh amat, pikirnya. Anak ini memang sedikit bermasalah, tampaknya. Yang penting sebagian besar rombongan setuju, jadi Ega mau tak mau harus ikut dengan keputusan bersama. Di dalam gerbong, suasana malam hanya diisi oleh suara dengkuran dari berbagai penjuru dan derit gesekan rel dengan roda kereta, membuatnya sulit untuk terlelap. Hingga akhirnya, sekitar pukul 4 menjelang subuh, kereta tiba di stasiun Lempuyangan. Meski udara di sana tidak sedingin Bandung, kesan pertama terhadap kota Jogja cukup membuatnya terpesona. Setelah menjejakkan kaki di lantai stasiun Lempuyangan, tujuan pertama yang mereka tuju adalah musola. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu dalam kehusyukan, mereka segera bergerak menuju Malioboro, menyusuri jalan raya yang masih sepi. Namun, sepanjang perjalanan, Ega terus mengeluh. Ia meracau tanpa henti, menyebut mereka terlalu percaya mitos, tidak punya nyali, atau bahkan sok-sokan, membuat suasana sedikit tidak nyaman. Meski Mulki terus mengingatkannya, Ega tetap saja sesekali meracau sepanjang perjalanan menyusuri jalan besar itu. Tampaknya, ia memang tipe orang yang sulit diberi pelajaran. Ibang, yang sebelumnya berjalan di belakang, tiba-tiba mempercepat langkahnya hingga sejajar. "Perlu gue hajar nggak itu anak?" bisiknya dengan nada kesal. "Sabar, Bang. Biarin aja. Nanti dia ngerasain akibatnya sendiri. Kita santai aja, simpen energi baik-baik buat besok muncak," jawabnya dengan tenang, mencoba meredakan situasi. Begitulah sifat Ibang. Ketika ada sesuatu yang membuatnya kesal, ia selalu ingin langsung bertindak. Kebetulan, ia adalah seorang pendekar silat, jadi tidak mengherankan jika ia cenderung ingin menyelesaikan masalah dengan cara fisik. Beruntung, ia masih menghormati keberadaan dua temannya, termasuk Yoyo, dalam rombongan itu. Kalau bukan karena mereka, mungkin Ega sudah babak belur dihantam kepalan tangan Ibang, yang kerasnya sudah seperti kelereng.